Lembaran baru proses pendidikan politik telah dimulai yang ditandai peresmian Akademi Bela Negara atau ABN oleh Presiden Joko Widodo. Adalah Partai Nasdem yang mengambil inisiatif mendirikan ABN sebagai wadah untuk pendidikan dan penggemblengan kader. Melalui ABN, Partai Nasdem menargetkan akan lahir kader partai yang cerdas, militan, dan terampil memperjuangkan cita-cita partai. Untuk mencapai tujuan itu, kurikulum mencakup aspek kepribadian, kepartaian, dan kebangsaan. Kuliah umum perdana yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo menandai dimulainya pendidikan angkatan pertama. Di hadapan 500 orang mahasiswa ABN dan sejumlah undangan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghentikan pola pikir yang menjebak bangsa Indonesia pada hal-hal yang tidak produktif. Tantangan kompetisi, tantangan persaingan antar negara sekarang ini betul-betul sangat kelihatan dan sangat jelas dan sangat nyata sekali. Semua negara sekarang ini bersaing dalam memperebutkan kue ekonomi global, kue ekonomi internasional. Berebut, berkompetisi dalam perdagangan, berebut dalam investasi. Semuanya berlomba-lomba. Kita melihat semua negara sekarang ini menatap visinya ke depan dengan inovasi-inovasi yang baru. Betapa perubahan itu sangat cepatnya. Sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita jangan terjebak pada mindset, pada pola pikir yang menjebak kita sendiri pada hal-hal yang tidak produktif. Demo-demo yang tidak produktif, saling menyalahkan, saling mencela, saling menjelekkan di antara anak bangsa. Ini adalah sesuatu yang tidak produktif pada negara-negara lain. Visi kedepannya sudah seperti itu. Apakah akan kita terus-teruskan? Saya sampaikan di mana-mana, tidak. Kita harus berani merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itulah yang juga terus saya sampaikan dan ingin saya sampaikan di mana-mana. Kuncinya adalah etos kerja untuk mengejar kompetisi itu. Kuncinya adalah disiplin nasional. Presiden Joko Widodo juga menyinggung bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang bersifat multidimensi. Karakter ancaman itu bisa berupa ideologi, bisa berupa politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita sadar akan keberagaman kita. Oleh sebab itu, kalau ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan mengganti ideologi negara dengan pandangan hidup, dengan ide-ide yang lain, ideologi yang lain, apakah ingin kita biarkan? Saya sampaikan tidak. Mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, ingin meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak. Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas, baik itu individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan, negara harus berani mengontrol, karena memang itu adalah fungsi-fungsi negara. Yang terakhir, yang tidak setuju dengan Perpu misalnya, Perpumu tentang ormas, ya silakan menempuh jalur hukum. Kita memberikan ruang kepada yang tidak setuju.
Tapi yang kita inginkan adalah negara ini tetap utuh. Negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan ada kelompok tertentu yang berusaha menawarkan ideologi lain selain Pancasila. Ketika setelah 72 tahun kemerdekaan yang kita miliki, dengan seluruh nugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita atas negeri ini, masih ada sebagian saudara-saudara kita sebangsa yang menawarkan pikiran-pikiran baru, pergeseran terhadap tata nilai sistem, komitmen nilai kebangsaan, ideologi Pancasila yang harus dipertanyakan, bahkan menawarkan mencari pengganti daripada ideologi-ideologi baru. Pertanyaannya, itulah arti kita berterima kasih kepada proklamator kebangsaan ini. Apakah itu arti kita mengatakan kita sebagai bangsa yang komited kepada sumpah kesetiaan kita kepada negara kesatuan ini? Indonesia memanggil kita hari ini. Presiden Jokowi adalah presiden bangsa Indonesia. Di diri seorang Jokowi, bangsa ini menaruh harapan besar. Penyelamatan kelanjutan bangsa dan Republik Indonesia yang tetap komited pada sistem ideologi kebangsaan Pancasila. Rangkaian pembukaan Akademi Bela Negara Partai Nasdem diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.